Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran fikih kelas 5. Dan hari ini kita masih belajar bab 4 yaitu tentang haji. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, Ibu minta tolong disimak ya dan diperhatikan. Hari ini kita akan membahas tentang cara melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji dapat dilaksanakan dengan 3 macam cara. Yang pertama yaitu ada haji tamatu. Haji tamatu yaitu mendahulukan mengerjakan umroh daripada haji pada waktu musim haji. Caranya bagaimana? Caranya yaitu mula-mula ihram untuk umroh dari mikot yang telah ditentukan dan diselesaikan semua ibadah yang berkenaan dengan umroh. Kemudian melaksanakan ihram untuk haji dari Mekah. Lafal niat umroh yaitu sebagai berikut. Labbaik Allahumma umrah. Yang artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Kemudian untuk lafal niat hajinya yaitu sebagai berikut. Labbaik Allahumma hajja. Yang artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kemudian yang kedua yaitu ada haji ifrad. Haji ifrad yaitu mengerjakan haji lebih dahulu. Kemudian mengerjakan umroh ya. Haji dahulu baru umroh itu disebut dengan haji ifrad. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama yaitu mengerjakan ihram untuk haji dari mikotnya. Setelah semua ibadah yang berkenaan dengan haji, barulah mengerjakan ihram untuk umroh dari Mekah ya. Semua pekerjaan selesai. Cara ini dianggap yang lebih baik dari yang lain. Dan cara ini tidak dikenakan dam atau denda. Yang ketiga yaitu haji qiron, yaitu mengerjakan umroh dan haji bersamaan. Jadi umroh dan haji itu dikerjakan bersama-sama. Cara mengerjakannya yaitu bersama-sama dengan ibadah haji karena dengan sendirinya ibadah umroh telah masuk dalam ibadah haji. Akan tetapi wajib membayar dam atau denda dengan menyembelih seekor kambing. Niat lafalnya jika kita mengerjakan umroh dan haji bersamaan yaitu sebagai berikut. Labbaik Allahumma hajja wa umroh. Yang artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan berumroh. Kemudian selanjutnya yaitu urutan pelaksanaan haji. Ketika kita melakukan ibadah haji, hendaknya memperhatikan urutan pelaksanaannya ya, agar kita tidak salah mengerjakan amalan-amalan yang berkenaan dengan ibadah haji. Yang pertama yaitu berpakaian ihram. Berpakaian ihram itu untuk laki-laki memakai 2 helai kain putih yang tidak berjahit.
Jadi kainnya itu tidak ada yang berjahit. Sehelai disarungkan dan yang satu lagi untuk selimut penutup badan ya. Di sini ada contohnya, bisa dilihat di gambarnya ya, untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian yang B itu pakaian ihram untuk perempuan tetap sebagaimana biasa. Hanya muka dan telapak tangan yang terbuka ya, harus kelihatan mukanya. Kemudian yang C yaitu melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Sebelum kita melaksanakan ibadah haji, kita harus melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Kemudian yang D yaitu setelah sholat, sejak itulah masuk ihram dan mulai dikenakan larangan ihram. Mulailah berniat dari mikotnya. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan ihram untuk haji paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Biasanya jamaah haji Indonesia melakukannya yaitu tatkala hendak menuju ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah ya. Kemudian yang ketiga, kemudian menuju ke padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dalam perjalanan menuju Arafah ya, disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah. Wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari, yaitu tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang keempat, yaitu setelah matahari terbenam, segeralah menuju Muzdalifah dengan melakukan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Ya. Dan di Muzdalifah itu dipergunakan untuk mencari batu kerikil yang akan dipergunakan untuk melontar jumroh di Mina. Kemudian selanjutnya yang kelima, lewat tengah malam tanggal 10 Zulhijjah meninggalkan Muzdalifah menuju Mina sebelum fajar tiba. Ya. Kemudian yang keenam, pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah orang yang berhaji melontar jumroh Aqobah. Setelah melontar dilanjutkan dengan tahallul pertama. Bila kondisi memungkinkan ya, pada hari itu pula boleh menuju Mekah untuk mengerjakan tawaf ifadah dan sa'i. Dengan ketentuan harus kembali ke Mina sebelum matahari tenggelam. Jika tawaf dan sa'i tersebut telah dikerjakan, kemudian tahallul akbar dilakukan ya. Yang ketujuh, pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusto, dan Aqobah secara berurutan. Selesai melakukannya pada tanggal 12 Dzulhijjah boleh langsung ke Mekah. Ini yang dinamakan nafar awal ya. Kemudian yang kedelapan, bagi jamaah haji yang masih bermalam di Mina sampai tanggal 13 Dzulhijjah diwajibkan melontar 3 jumroh pada pagi harinya. Setelah itu boleh langsung kembali ke Mekah. Inilah yang dinamakan nafar sani ya. Yang tadi nafar awal, yang sekarang ini namanya nafar sani. Sani itu 2 ya. Yang 9 yaitu jamaah haji yang tiba kembali di Mekah dan belum melakukan tawaf ifadah dan sa'i langsung mengerjakannya. Setelah itu ya melakukan tahallul yang kedua. Dengan selesai melakukan tahallul kedua, selesailah ibadah haji. Kemudian sebelum kembali ke tanah air masing-masing ya, hendaknya melaksanakan tawaf wada, yaitu mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk banyak beribadah kepada Allah di Masjidil Haram dan berziarah ke Madinah.
Untuk selanjutnya ya, perhatikan bagian rincian pelaksanaan ibadah haji berikut ya. Di sini ada haji tamatu, haji ifrad dan haji qiron ya. Sudah ada bagiannya masing-masing. Yang haji tamatu itu ada 16 poin, haji ifrad ada 12 ya. Kemudian haji qiron ada 12. Tadi sudah kita bahas ya. Kemudian untuk teman-teman di rumah boleh dibaca lagi. Apabila ada yang belum kalian pahami, ya boleh ditanyakan ke Bu Rahmah. Dan di sini Ibu ada tugas untuk kalian, ya. Ibu minta tolong dikerjakan uji kompetensi di buku paket halaman 63 sampai 65 bagian 1, ya. Yang pilihan ganda saja, nomor 1 sampai nomor 20. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, ya. Tetap semangat belajarnya di rumah dan jangan lupa dijaga kesehatannya. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.